Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Yanama Suwaha. Om Saraswati Namastu Biam, Waradeka Marupini Sidirambam Karsiami Sidir Bawantu Mesadam. Semeton Dharma, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Gemercik Dharma Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga pada hari ini Semeton Dharma ada dalam keadaan sehat walafiat atas lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa. Semeton Dharma, dimanapun Anda berada, kembali pada hari ini kami hadir untuk memperbincangkan tentang peran umat Hindu dalam membangun kerukunan dalam program moderasi beragama. Nah, untuk membincangkan topik ini, maka pada hari ini telah hadir seorang narasumber, seorang wakil ketua PHDI Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi tentang hubungan antar agama dan kepercayaan. Beliau adalah Bapak Dr. Gigi Dewo Nyomandoni Apriyadi MSI. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Mandi. Ya, punapi kabar peniki. Becik. Astu. Baik. Sehat. Sehat nggih. Nggih, Pak Dokter, pada hari ini kita akan membincangkan tentang peran umat Hindu dalam membangun kerukunan, di mana kita ketahui bersama bahwa kerukunan ini menjadi hal yang sangat penting akhir-akhir ini, bagaimana kita semua sebagai elemen daripada bangsa dan negara ini untuk bisa bersama-sama menjaga kerukunan dan toleransi di tanah air kita yang kita cinta ini. Kiranya Pak Dokter bisa sedikit memberikan paparan kepada Semeton Dharma, khususnya umat Hindu, agar mereka mengetahui bahwa kita sebagai umat Hindu juga memiliki peran untuk membangun kerukunan dalam program moderasi beragama. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Made. Jadi sebelum saya menjelaskan terkait dengan moderasi beragama, izinkan saya menyapa pemirsa umat sedharma dimanapun berada. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pertama-tama terimalah pangenjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Umat sedharma yang berbahagia, jadi pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya mencoba menjelaskan bagaimana peran umat Hindu di dalam program pemerintah yang sementara lagi digaungkan melalui Departemen Agama, yaitu masalah moderasi beragama. Jadi sebelumnya mungkin perlu saya jelaskan mengenai definisi atau pengertian daripada moderasi beragama. Moderasi beragama memiliki pengertian, yaitu bagaimana kita beragama di Indonesia yang multikultural, yang pluralis, bersifat moderat. Nah, jadi moderasi itu artinya moderat. Jadi pengertiannya di sini adalah cara pandang bagaimana kita memahami, bersikap, dan mempraktekkan agama secara moderat. Moderat artinya tidak ekstrim, tidak berlebihan. Jadi kata ekstrim di sini artinya, kata berlebihan di sini adalah ada batasan-batasan atau norma-norma yang harus dihormati, yang harus dijadikan dasar di dalam praktek beragama. Nah, jadi moderasi beragama secara moderat, tidak ekstrim dan tidak berlebihan, yang dimaksud dalam hal ini artinya praktik beragama yang menghormati batasan-batasan yang ada di negara kita. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada beberapa, yaitu norma-norma nilai-nilai kemanusiaan, humanity,
Kemudian ada norma-norma kemaslahatan bersama, nilai kebersamaan, nilai-nilai unity, kesatuan persatuan. Kemudian ada norma atau nilai hukum yang berlaku, aturan-aturan yang menjadi batasan praktek beragama di Indonesia yang sudah disepakati secara bersama. Kemudian ada juga nilai-nilai keberagaman. Nilai-nilai keberagaman di sini ada nilai-nilai toleransi, nilai-nilai perbedaan, di mana kita memahami dan menghormati perbedaan yang ada. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian. Nah, jadi praktek beragama secara moderat di dalam program moderasi beragama adalah sebuah pemahaman atau sebuah implementasi kehidupan beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai perbedaan, toleransi, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai kerukunan dan keharmonisan. Kurang lebih seperti itu Pak Made untuk penjelasan awal dulu. Luar biasa sekali nih Pak Dokter, ternyata kalau kita bicara tentang moderasi, banyak nilai-nilai yang harus kita bisa munculkan. Harus kita jadikan dasar pegangan untuk bagaimana kita nanti menjalin keharmonisan dengan sesama umat beragama khususnya kita di Indonesia. Baik, saya ingin lebih mendalam lagi bertanya kepada Pak Dokter. Tentu ini sangat penting bagi kita ataupun bagi Sematon Dharma dimanapun berada untuk mengetahui apa yang menjadi dasar kebijaksanaan, kebijakan, toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama. Nah, ini penting disampaikan kepada kita semua agar kita ketika kita mengetahui hal ini, kita bisa benar-benar mengambil peran untuk ikut serta di dalam kegiatan moderasi beragama. Silakan. Baik, terima kasih Pak Made. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Jadi yang menjadi dasar kenapa pemerintah menerapkan, memprogramkan, atau mengagendakan moderasi beragama sebagai praktek kehidupan beragama dan berbangsa di negara kita, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, perlu kita pahami bahwa negara kita ini adalah negara yang bersifat multikultural. Jadi negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, adat, budaya, dan keyakinan. Nah, tentunya ini merupakan sebuah potensi bahwa keberagaman atau pluralis, keanekaragaman itu sesuatu yang indah, yang jika kita kelola dengan baik, memberikan kontribusi yang luar biasa kepada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tetapi perlu dipahami bahwa adanya keanekaragaman, adanya keberagaman ini justru akan membawa sebuah tantangan, akan memberikan sebuah dampak ketika kita tidak bisa mengelola secara baik. Nah, perlu kita sadari bahwa keberagaman suku, bangsa, ras, dan berbagai bidang yang ada di Indonesia ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan, baik itu dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, Pak Made, terlebih-lebih dari sisi agama. Dengan banyaknya agama, kepercayaan, sekterian maupun aliran-aliran, mazhab-mazhab yang ada yang berkembang di negara kita, ini akan berdampak terjadinya gesekan-gesekan atau konflik-konflik yang tidak bisa dihindari. Nah, jadi atas dasar inilah bahwa negara kita memiliki tujuan atau menerapkan tujuan daripada beragama di Indonesia adalah menciptakan sebuah suasana yang rukun dan damai. Betul. Jadi agama bertujuan untuk memberi kesadaran kepada manusia tentang hakikat jati dirinya. Nah, sehingga untuk mengelola perbedaan-perbedaan ini agar menjadi sebuah potensi, sebuah kontribusi yang besar buat bangsa ini, dan menekan gesekan-gesekan dan konflik yang terjadi, sehingga
pemerintah mencanangkan atau mengagendakan moderasi beragama ini dengan tujuan bagaimana kita beragama di Indonesia itu tidak menimbulkan suasana disharmoni. Sebagaimana tujuan beragama, kedepannya agama ini justru bisa menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pemerintah mengharapkan moderasi beragama ini diagendakan di dalam program jangka menengah pembangunan nasional tahun 2020-2024, Pak Made. Sehingga moderasi beragama ini menjadi sebuah kunci utama supaya keanekaragaman, supaya gesekan-gesekan yang ada di masyarakat bisa diminimalisir, bisa direduksi. Dengan demikian, tujuan daripada kehidupan kita beragama akan lebih cepat tercapai dan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui program moderasi beragama ini bisa menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun dan damai. Ya, luar biasa sekali kalau kita memahami ini Pak Dokter, moderasi beragama ini adalah sekarang ini diprogramkan oleh pemerintah untuk bagaimana kita bisa berperan aktif di dalamnya untuk bersama-sama membangun keharmonisan antar umat beragama, antar sesama, antar suku, dan semua yang terlibat dalam bagaimana untuk membangun bersama-sama keharmonisan di negara kita ini. Baik Pak Dokter, saya akan bertanya lagi lebih dalam tentang komponen apa saja yang diharapkan berperan di dalam mewujudkan program kerukunan dalam moderasi beragama itu. Terima kasih Pak Made. Pemirsa umat sedharma yang berbahagia, jadi karena moderasi beragama ini sudah diprogramkan menjadi agenda resmi pemerintah, sehingga yang diharapkan berperan bukan hanya umat Hindu, tapi semua umat beragama secara pribadi, tokoh-tokoh masyarakat, para negarawan, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh organisasi yang ada, bukan hanya organisasi yang bernuansa keagamaan atau spiritual, tapi semua termasuk ASN, swasta, semua berperan Pak Made. Karena moderasi beragama ini sudah menjadi sebuah faktor yang menentukan, di mana kita bisa mempercepat tercapainya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terciptanya kehidupan berbangsa, bernegara yang aman, rukun, harmonis dan damai. Jadi semua komponen harus berperan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan kebijakan pemerintah, kita semua diharapkan, baik siapapun yang ada di dalam negara kita ini, ASN, pegawai swasta, buruh, tani, semuanya harus memiliki peran untuk membangun keharmonisan melalui moderasi beragama. Betul Pak. Baik Semeton Dharma yang saya banggakan, selanjutnya saya ingin masih menggali lebih dalam lagi tentang moderasi beragama di dalam pandangan agama Hindu. Nah, selanjutnya Pak Dokter yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita sebagai umat Hindu memandang terhadap toleransi kerukunan dalam moderasi beragama ini. Tentu ini menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada Semeton Dharma agar kita betul-betul memahami, oh di sini peran kita sebagai umat Hindu untuk membangun bersama-sama komponen yang lain, umat agama yang lain dalam hal membangun kerukunan di dalam moderasi beragama. Ya, terima kasih Pak Made. Umat sedharma yang berbahagia, disinilah yang perlu kita sadari sebagai umat Hindu, bahwa di dalam Hinduisme, di dalam konsep agama Hindu, kemoderatan atau praktek agama secara moderasi sudah menjadi ciri Pak Made, sudah menjadi ciri pemirsa bahwa agama Hindu itu bersifat moderat. Artinya sebagaimana penjelasan saya tadi, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jadi agama itu bersifat humanis, menjunjung nilai-nilai perbedaan. Ada keberagaman di dalam konsep dan praktek beragama Hindu, ada keberagaman, sehingga dari keberagaman itu ada nilai toleransi. Nah, kemudian di dalam praktek beragama Hindu juga menjunjung tinggi
tatanan, norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Iya. Aturan-aturan yang berlaku di mana agama Hindu itu berkembang atau disebarkan. Iya. Nah, yang terakhir dari pandangan Hindu bahwa sifat moderat dalam hal nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai keharmonisan itu juga menjadi ciri daripada Hinduisme. Iya. Jadi pandangan secara umum berarti bahwa agama Hindu secara sifat memang dia bersifat moderat. Moderat, ya. Jadi ada nilai-nilai yang saya jelaskan tadi itu Ya. yang menjadi dasar atau yang menjadi batasan-batasan sehingga dia tidak bersifat ekstrim, Iya. tidak bersifat berlebihan. Iya. Jadi Ya. itu barangkali Pak. Ya, baik Pak Dokter, kita sudah mengetahui bahwa ajaran agama kita sifatnya adalah moderat, sangat mengedepankan nilai-nilai humanity, ya, kemanusiaan. Perbedaan. Ya, perbedaan itu menjadi sesuatu keniscayaan di dalam ajaran agama kita. Mungkin juga ada yang disebutkan di dalam slogan yang Iya. selalu kita dengarkan tentang Tattwamasi. Iya. Nah, ini sedikit barangkali Pak Dokter bisa hubungan Tattwamasi dengan Iya. moderasi Ya. beragama. Oke. Supaya kita bisa memahami, oh ternyata inilah nilai-nilai humanity yang perlu kita paham, Pak. Ya, terima kasih Pak Made. Kalau tadi itu saya jelaskan secara umum ya, sifat umum. Tapi secara khusus perlu diketahui oleh umat sedharma bahwa kemoderatan itu sudah tercantum di berbagai sastra yang ada. Ya. Mungkin saya ambil yang cukup dominan dan mungkin di sastra yang lain banyak, Made. Ya. Di dalam Sruti Semerti, dalam Bhagavad Gita, kemudian Upanishad, termasuk di dalam doa Trisanda ada itu sifat-sifat moderat. Jadi saya coba mengambil dua saja Pak Made. Siap. Yang pertama sifat-sifat moderat di dalam Bhagavad Gita. Iya. Itu di dalam Adhyaya 4 Sloka 11. Iya. Situ tercantum Ye yatamam prapadyante tam tatawa bajamyaham mama manuartante manusia parta sawarsa. Iya. Yang artinya dari manapun jalan yang ditempuh manusia menuju aku, semuanya aku terima. Sebab dari mana-mana mereka berdasar menuju aku, semua itu adalah jalanku, oh Parta. Ya. Nah, jadi kalau melihat daripada sloka ini menunjukkan bahwa ada pengakuan, ada jalan yang berbeda, jalan yang banyak, tetapi semua jalan itu diakui menuju satu tujuan yang sama. Nah, jadi pesan di situ adalah bagaimana kita bisa memahami, menerima bahwa jalan orang lain juga merupakan jalan yang sama dengan kita. Iya. Nah, di sini akan muncul sifat-sifat toleransi, sifat-sifat penghormatan terhadap perbedaan. Perbedaan, betul. Nah, itu dan juga sifat-sifat kemanusiaan, karena masalah keyakinan itu berkait dengan private hak asasi manusia itu sendiri. Jadi ketika kita mengakui jalan orang lain yang berbeda, berarti kita sudah menghormati harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Iya. Nah, kemudian dengan mengakui atau menghormati jalan orang lain yang berbeda, itu berarti akan mencegah terjadinya konflik, Betul. disharmoni. Iya. Nah, dalam arti bahwa dengan pengakuan itu, dengan penghormatan itu berarti akan tercipta suasana keharmonisan walaupun dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Iya. Nah, kemudian dalam sastra yang berikutnya di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 164 Iya. Mantram 46. Di situ dipertegas lagi Pak Made. Iya. Dipertegas lagi bahwa semua perbedaan itu hanya dalam hal tafsir dan dalam hal penyebutan saja. Iya. Ekam sat wiprah bahudawadanti. Betul. Nah, artinya orang memahami Tuhan itu berbeda-beda dengan penyebutan nama dan prabawa beliau. Iya. Tapi sesungguhnya orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama.
istilahnya namanya yang banyak, Iya. tapi sebetulnya Tuhannya satu. Satu. Jadi perbedaan banyak nama ini yang sifatnya moderat, ini yang dihormati dalam praktik kemoderatan dalam agama Hindu yang tercantum dalam sastra. Iya. Dan mungkin ada juga Pemade di dalam Mahawakya, Iya. ucapan-ucapan agung sastra suci kita sebagaimana tadi disebutkan yang memiliki kandungan moderat, Moderat. atau Betul. yang bersifat toleran, termasuk Tatwamasi, Tatwamasi, betul Pak Dokter. Wasudewa Kutumbakam, Kutumbakam. persamaan, persaudaraan. Iya. Itu termasuk dalam nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan. Nah, kemudian dalam sesanti yang lain juga banyak Pemade. Iya. Jadi Mahawakya yang ada di dalam sastra kita sebagian besar bersifat moderat. Moderat. Ya, sangat luar biasa sekali. Pak Dokter udah memberikan kita penjelasan tentang bagaimana peran kita sebagai umat Hindu, bagaimana nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama Hindu yang bersifat humanis di dalam membangun moderasi beragama. Ternyata memang ajaran agama Hindu itu bersifat humanis, kemudian juga moderat, sangat moderat sekali untuk bisa dikembangkan di masyarakat sehingga moderasi beragama itu bisa kita bangun secara bersama-sama. Nah, selanjutnya Pak Dokter, saya ingin lagi bertanya, bagaimanakah kita sebagai umat Hindu berperan untuk membangun moderasi beragama secara bersama-sama dengan umat-umat yang lain di Indonesia khususnya? Terima kasih Pak Made. Nah, ini yang menjadi kunci sesuai dengan tema perbincangan tema kita pada kita hari pagi ini ya, bahwa yang terpenting setelah kita memahami apa itu moderasi beragama, kita sekarang perlu ketahui bagaimana peran kita. Iya. Jadi berbicara peran di sini mungkin kita flashback Pak Made secara historis, leluhur kita, orang-orang kita sebelum kita, pendahulu kita dulu sudah menerapkan yang namanya moderasi beragama, mempraktekkan kehidupan beragama secara humanis, toleran, menjaga kerukunan, kedamaian, mulai peradaban zaman Weda dulu, Iya. di mana Weda disebarkan ke seluruh negara mancanegara. Itu sangat mengedepankan nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai toleransi, dan nilai-nilai hukum yang ada, nilai-nilai kemanusiaan. Kita ambil contoh bagaimana dulu Aji Saka menyampaikan, menyebarkan ajaran Dharma ini ke Nusantara. Iya. Itu membawa misi perdamaian. Iya. Jadi di samping misi Dharma ada misi perdamaian yang dibawa, kemudian mengangkat harkat martabat manusia, mensejahterakan manusia. Karena pada saat Aji Saka itu menyebarkan ajaran Dharma, pada saat itu juga masyarakat kita di Nusantara ini belum mengenal huruf. Betul. Nah, berarti belum mengenal huruf, berarti dari sisi ilmu pengetahuan masih sangat terkebelakang. Iya. Jadi menciptakan kecerdasan, ini masuk dia nilai humanis. Iya. Menciptakan perdamaian, membawa misi perdamaian. Nah, itu sebagai contoh bahwa Hindu itu bersifat moderat, dari proses penyebaran saja sudah membawa nilai-nilai moderasi itu sendiri. Iya. Kemudian sampai berkembang di Nusantara pun oleh generasi berikutnya, nilai-nilai moderasi di dalam Hindu itu masih dipraktekkan. Sehingga pada saat berkembangnya ajaran Siwa di Nusantara waktu itu, datang ajaran lain yang masuk, ajaran Buddha. Iya. Ini tidak terjadi konflik, malah terjadi sinkritisme. Iya. Karena diterima dengan baik. Betul. Malah terjadi akulturasi, yaitu perpaduan ajaran Siwa Buddha. Betul. Nah, itu menunjukkan sifat-sifat kemoderatan. Artinya menghargai, menghormati perbedaan, bahkan
lebih daripada sebuah penghargaan, malah diterima, diserap menjadi gabungan ajaran Siwa Buddha. Iya. Nah, kemudian peran yang lain yang orang tua kita contohkan dulu berkait dengan moderasi ini waktu Hindu berkembang di Bali. Iya. Jadi secara internal sendiri di Hindu sendiri kan banyak juga paham-paham yang berbeda ya. Iya. Cara meyakini, cara menafsirkan Hindu itu dengan cara yang berbeda. Pada saat itu berkembang sektarian ya. Iya. Banyak paham yang berkembang di Bali itu pun menunjukkan sifat-sifat kemoderatannya. Iya. Bisa bersatu, Iya. dihimpun dalam satu keyakinan Keyakinan. oleh Empu Kuturan Iya. yang ajaran beliau terkenal dengan ajaran Trimurti. Trimurti. Itu menunjukkan bahwa perbedaan itu diterima. Diterima, bahkan bisa dipraktekkan secara bersama-sama melalui akulturasi perpaduan menjadi satu kesatuan yang berasal dari beberapa perbedaan paham yang ada. Nah, itu salah satu contoh secara historis yang bisa kita lihat. Itu merupakan fakta sejarah Pak Made yang perlu kita pahami dan sadari bahwa pendahulu kita, orang-orang Hindu zaman dulu sudah mempraktekkan, sudah berperan bagaimana praktek agama yang bersifat moderat itu terjadi di Nusantara kita, termasuk di Bali sendiri. Iya. Ya, ternyata luar biasa sekali kalau kita merujuk lagi ajaran-ajaran yang telah diwariskan oleh leluhur kita, sudah menggambarkan, sudah memberikan kepada kita bahwa kita sudah melaksanakan, kita sudah berperan. Tinggal sekarang mungkin bagaimana kita melanjutkan lagi peran ini agar senantiasa moderasi beragama ini bisa hidup baik di internal kita sebagai umat Hindu maupun dalam kaitannya kita sebagai bahagian dari bangsa Indonesia. Ya. Baik Pak Dokter, saya ingin bertanya lagi tentang mungkin masih ada contoh-contoh implementasi toleransi yang diterapkan oleh kita sebagai umat Hindu dalam kaitannya berbangsa dan bernegara ini. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Made. Umat sedharma yang berbahagia. Jadi kalau kita sudah dicontohkan bagaimana Hindu mengedepankan praktek agama secara moderat, kita tentunya menjaga, memelihara Pak Made. Iya. Pesan-pesan itu kita jaga dan kita lanjutkan. Jadi ada contoh-contoh, banyak contoh yang ada di Nusantara, khususnya di Bali. Bagaimana generasi kita sekarang melanjutkan apa yang dicontohkan oleh pendahulu kita. Saya ambil contoh sifat toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan ini di dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan Pak Made. Iya. Ada suatu ketika terjadi waktu yang secara bersamaan. Iya. Ada dua kegiatan agama yang berbeda bisa berjalan seiring selaras tanpa mengganggu. Nah, saya masih ingat dulu pernah terjadi kegiatan takbir menjelang Hari Raya Lebaran pada saat perayaan Nyepi. Iya. Nah ini kalau kita tidak melanjutkan nilai-nilai toleransi yang ada, tentu akan terjadi konflik. Ya. Karena sesuatu yang ada terkesan bertentangan. Ya. Tapi dengan nilai-nilai moderasi itu, pertentangan yang ada bisa berjalan harmonis. Ya. Jadi orang bisa tetap melaksanakan ibadah Lebaran di dalam suasana Hari Raya Nyepi. Nah, itu pernah terjadi di Bali. Iya. Jadi Nyepi tidak boleh ribut, sementara teman-teman agama sahabat, khususnya Muslim, tetap harus menjalankan ibadahnya dengan baik dan benar. Nah, itu. Yang kedua, itu contoh pertama. Yang kedua mungkin umat kita sekarang ini kan sudah terbiasa dalam momen-momen tertentu, hari raya tertentu, melakukan kegiatan anjang sana, kunjungan ke teman-teman agama lain, khususnya panti asuhan. Nah, ini
menunjukkan bahwa terjalin komunikasi. Iya. Adanya komunikasi ini akan meningkatkan suasana kerukunan. Ini salah satu praktek moderasi yang bisa dilanjutkan, barangkali dipertahankan oleh generasi kita yang sekarang dan yang akan datang. Betul. Jadi itu salah satu praktek. Kemudian praktek yang lain, kita membantu dalam hal tertentu terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya dalam hari raya agama lain, misalnya Lebaran, Iya. kita punya pasukan keamanan yang disebut pecalang. Ya. Iya, Kita betul. ikut berperan di situ Iya. sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai persaudaraan, Iya, nilai-nilai toleransi. betul. Nah, ini salah satu contoh, Made. Ini yang kita harus tetap ambil peran ini sebagai kewajiban kita meneruskan apa yang sudah diteladani, dicontohkan oleh pendahulu kita. Ya. Baik, Pak Dokter, tentu kalau tidak karena waktu ini masih banyak ingin kita perbincangkan. Ya, yang paling terakhir sebelum kita mengakhiri Gemercik Dharma ini, saya ingin Pak Dokter memberikan pesan-pesan kepada Semeton Dharma, khususnya umat Hindu di Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan. Terima kasih Pak Made. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Jadi adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari perbincangan tadi terkait praktek beragama secara moderat dalam program moderasi beragama, tentang peran kita dalam kehidupan berbangsa bernegara, itu perlu saya garis bawahi. Yang pertama, kita harus terus menjadi contoh terdepan dalam menjunjung tinggi praktek kehidupan beragama secara moderat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, nilai toleransi, perbedaan, dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, kita harus meningkatkan terus menjalin dialog, komunikasi secara terus-menerus terhadap umat beragama yang berbeda maupun intern agama kita sendiri. Harus terus dijalin komunikasi, dialog, sharing, satsang, sehingga semakin terjalin perekat kerukunan, keharmonisan kita beragama di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita harus terus meningkatkan kemampuan wawasan pengetahuan kita. Sehingga dengan meningkat pengetahuan kita akan memunculkan sebuah wawasan yang meningkat. Dengan wawasan yang meningkat sehingga rasa toleransi, rasa penghormatan itu juga semakin meningkat. Baik Pak Dokter, matur suksema sekali. Pak Dokter sudah berkenan memberikan kita sedikit pencerahan kepada kita, khususnya umat Hindu di Sulawesi Tengah, bagaimana peran kita di dalam membangun moderasi beragama. Peran umat Hindu di dalam membangun kerukunan melalui program moderasi beragama. Suksema Pak Dokter dan Semeton Dharma dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kami, semoga ada manfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa dalam acara selanjutnya di Gemercik Dharma yang akan datang, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.